Kalau nanti akan terjadi hari Jumat pertengahan Ramadan, maka nanti akan begini-begini terjadi. Setelah dihitung-hitung, ternyata pertengahan Ramadan yang ada Jumatnya itu nanti di Ramadan 1441. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apakah itu akan terjadi seperti yang ada di hadis itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita takziah sedangkan almarhum itu orang lain? Apakah pahala sampai kepada almarhum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, kalau kau lewat di makam Baqi di samping Masjid Nabawi, keluar masuk dari pintu Babus Salam, laki-laki, keluarnya tembus itu lurus, nama pintunya Babul Baqi, pemakaman Baqi. Kalau lewat di Baqi, ucapkanlah salam, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau dibacakan doa itu sampai tak pada orang di Baqi itu? Ada hubungan kita sama orang Baqi itu? Mana ada? Dia Arab, kita Arab cemas. Kita Arab maklum. Itu menunjukkan bahwa doa orang Islam sampai. Maka jangan ragu, tahlil, takziah sampai pada orang mati. Sampai. Tapi ini Pak Ustaz, hadis. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amalnya putus, kecuali 3. Waladun salihun, ilmun yuntafa'u bih, shadaqatun jariyah. Ini orang tak paham hadis. Abdul Somad kalau mati, amal Abdul Somad ini putus. Bukan amal bapak ibu putus ke saya. Amal bapak ke saya putus apa tidak? Tidak. Kalau putus amal bapak, macam mana ada sholat jenazah? Sholat jenazah itu amal saya apa amal bapak? Amal kami. Amal ibu bapak. Saya udah mati udah. Tapi amal saya dulu ada 3 yang tetap mengalir. Yang pertama, Abdul Somad ceramah-ceramah diamalkan oleh jamaah, mengalir. Yang kedua, rupanya Abdul Somad peletakan batu pertama, mengalir walaupun sebiji batu. Apalagi yang satu saksmen. Yang ketiga, anak Abdul Somad, Mizian Hazik Abdillah, berdoa dia di tengah malam, mengalir. Bukan maknanya amal orang lain tak mengalir. Amal saya putus kecuali 3, tapi amal orang tetap mengalir. Hukum asuransi ada 2. Yang pertama mengatakan asuransi itu haram. Kenapa asuransi itu haram? Karena di dalamnya ada gharar, gambling, judi. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Batuk dapat 100. Tak pernah, flu pun tak pernah. Tak dapat, bertahun-tahun tak dapat. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta kumpul. Nabrak tiang listrik, langsung dapat. Ini tak pernah. Akhirnya marah dia karena udah bertahun-tahun tidak, tabrakannya dapat. Maka karena ada unsur gambling, horror, judi di dalamnya, haram. Kata fatwa yang pertama. Datang fatwa yang kedua, mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi fatwa ulama tentang asuransi ini 2. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan boleh. Saya sampaikan dua-duanya dalam satu majelis. Kapan muncul masalah? Ketika dalam satu majelis saya sampaikan satu. Nah, itulah yang ada video Pak Profesor Dr. Ma'ruf Amin mengharamkan BPJS, tiba-tiba membolehkan. Dua-dua itu fatwa ulama. Cuman bedanya waktu belum jadi wapres disampaikannya satu, setelah disampaikannya 2. Lalu kata orang, wah ini fatwanya kok berubah? Tidak, fatwa itu dua-dua ada. Buka dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Tolong jangan upload sepotong-sepotong. Bahwa memang ada dua
Fatwa. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang memilih asuransi, perbuatannya itu betul atau tak betul? Betul, dia pilih fatwa kedua. Kalau ada di antara bapak ibu, aku sampai mati tak mau asuransi, perbuatannya itu betul atau tak betul? Betul juga, karena dia pilih fatwa yang pertama. Kok bisa ulama ini buat dua pendapat? Karena Nabi tidak ada menyebut dulu asuransi. Asuransi itu muncul belakangan dan ulama berijtihad. Rambut sama hitam isinya macam-macam. Ijtihadnya begini, ijtihadnya begini. Ustaz sendiri, saya tidak pakai asuransi kendaraan sampai sekarang. Terus Ustaz selamat terus, bolak-balik tabrakan. Mana berat yang listrik, sedang nyetir ditabrak orang dari belakang. Bahwa dia datang, musibah namanya. Oleh sebab itu maka amalkan sesuai keyakinan. Jadi kalau ada orang mengatakan, ngapain kau pakai asuransi? Sholat rajin, pengajian rajin, pakai asuransi. Fatwa kedua, bray. Wallahu a'lam. Ya, Bu. Sampai sekarang tidak ada keluar dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa materi benda yang disuntikkan itu halal. Tak ada. Ini kan ada fatwa halal. Ada tak halalnya nih? Oke, oke, halal. Halal. Halal ini isinya halal. Sedangkan itu, suntik itu tidak ada yang mengeluarkan fatwa isinya itu halal. Tak ada. Yang ada fatwa boleh memakainya karena darurat, bukan isinya. Boleh memakainya. Bedakan antara fatwa isi dengan fatwa memakai. Sekarang saya masuk ke hutan. Sampai di hutan tak ada makanan, yang ada cuman babi. Lalu saya telepon, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada babi nih Ustaz, boleh tak saya makan? Kata Ustaz itu, ada kau makanan yang lain? Tak ada. Jadi pilihannya cuma dua aja Ustaz, mati sama babi. Makanlah babi itu. Apakah babi itu halal? Tidak. Sampai mati babi tak halal. Tapi memakan babi saat itu boleh karena darurat. Karena kalau tak dimakan mati sampai dapat pisang. Kalau udah dapat pisangnya kau makan babi lagi. Assalamualaikum Ustaz. Enak rupanya babi ini Ustaz. Jangan. Dari cerita ilustrasi tadi, paham Bapak Ibu kan? Itu enaknya kita ceramah sama orang cerdas nih. Fatwa tentang materinya halal itu tak ada, tapi memakainya karena nanti akan ada penyakit ini, akan ada ini, akan timbul ini, akan ini datang ini, akan mati, akan cacat. Maka kata ulama, daripada nanti anakmu sakit, aku pakai aja lah, tak apa-apa. Sementara nanti dapat mungkin akan maju teknologi ini, nanti ada umat Islam yang bisa membuat materi yang halal. Jelas? Allahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir ya. Kalau nanti akan terjadi hari Jumat pertengahan Ramadan, maka nanti akan begini-begini terjadi. Setelah dihitung-hitung, ternyata pertengahan Ramadan yang ada Jumatnya itu nanti di Ramadan 1441. Muharram, Safar, Rabiul Awal, sekarang Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apakah itu akan terjadi seperti yang ada di hadis itu? Wallahu a'lam bissawab. Mana kita tahu, dia belum terjadi. Tapi kita bersiap-siap perlu. Andai terjadi, kita sudah siap. Andai tak terjadi, berarti hadisnya tak sahih, bukan nabinya bohong. Jadi kami siap-siap lah nih Pak Ustaz. Siap-siap lah. Rabiul Awal sekarang, tanggal 24, 25. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 5 bulan lagi. Siap-siapkanlah. Bahwa terjadi, kita sudah siap. Bahwa tak terjadi, berarti hadisnya palsu. Bukan berarti Nabi Muhammad pembohong. Karena kan tak ada bukti real nyata, ada rekaman rupanya Nabi ngomong qala Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, jangan nanti ketika tak terjadi, ini hadis ini bohong aja ini. Bukan Nabi berbohong, hadis itu tak sahih.
Nah, ini tentang masalah kalau nanti terjadi model prediksi-prediksi yang begitu. Kalau ibu bapak ibu baca nanti atau dengar ceramah yang modelnya prediksi, perkiraan, disampaikan oleh orang nanti akan begini. Nah, kalau sumbernya benar, siap-siap. Apa salahnya siap-siap? Tapi andai tidak terjadi pun, kita sudah siap. Jelas? Wallahu a'lam.